Shalom. Selamat bertemu kembali. Mungkin ada yang ingat, tapi ada yang tidak ingat. Ini gereja paling pertama setelah saya ditabiskan menjadi pendeta. Saya berkhotbah pertama kali di sini, tanggal 8 Desember 2024. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di akhir bulan pendidikan saat ini ialah memulai perubahan besar dari kepedulian kecil pada pendidikan. Dengan bacaan dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Tapi sebelum saya memulai khotbah, mari kita saling senyum dan bersalaman dengan orang-orang di sisi kiri kanan kita. Silakan. Ya, kecuali saya gitu. Coba bisa tampil slide. Sambil kita menunggu proses untuk menampilkan slide, saya pelan-pelan akan laju karena kemungkinan bisa sekitar 1 jam saya khotbah. Jadi yang mengantuk boleh tidur gitu. Oke, sudah. Coba berikut lagi. Oh ya. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajaran tentang kerajaan Allah, Yesus lebih banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Di dalam Injil Matius misalnya, ada sekitar 20-an lebih perumpamaan itu dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan kerajaan Allah. Di antara 20-an lebih itu 7 atau tepatnya 8 di antaranya ada di dalam Injil Matius pasal 13. Dan 2 di antara itu ada di dalam bacaan kita, yaitu tentang biji mustar, ragi dan sesawi. Oh, ya, biji mustar itu sesawi sebenarnya, yaitu tentang sesawi dan ragi. Nah, perlu kita ketahui bahwa kerajaan Allah diajarkan oleh Yesus tepat di dalam konteks kebudayaan, namanya Greco-Roman. Mudah-mudahan kita tidak terganggu Jadi Yesus mengajarkan kerajaan surga itu dalam konteks pada waktu itu yang disebut dengan konteks kebudayaan Greco-Roman. Greco-Roman itu pencampuran budaya Yunani dan Romawi. Nah, di dalam budaya Greco-Roman ini ada satu hal yang sangat dijunjung tinggi, yaitu kehormatan. Kehormatan itu sangat dijunjung tinggi di dalam kebudayaan Yunani Romawi atau yang kita sebut Greco-Roman. Nah, kehormatan itu dilihat sebagai tanda keberhasilan atau tanda kesuksesan. Kalau seorang berhasil berarti dia disebut terhormat. Dan kesuksesan itu menjadi tujuan hidup dari setiap orang. Suara saya kedengaran jelas Karena kita sering mendengarkan ada keluhan dari jemaat ini, karena kadang-kadang katanya kita pulang dengan murung karena dalam penyampaian firman itu kerap kali oleh pendeta baru itu suaranya tidak kedengaran dengan baik. Karena itu saya harus pastikan. Jadi budaya Greco-Roman itu dia menjunjung tinggi kehormatan.
Jadi kita bisa membayangkan bahwa dalam budaya yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesuksesan, maka mestinya saat Yesus menyampaikan perumpamaan itu atau dalam menggambarkan kerajaan Allah, mestinya Yesus memakai hal-hal yang terhormat untuk menyampaikan kerajaan Allah. Misalnya begini, kerajaan Allah itu seumpama orang yang selalu dimuliakan, atau kerajaan Allah itu diumpamakan seperti orang yang selalu berhasil. Nah, dalam budaya yang menjunjung tinggi kehormatan, mestinya hal-hal itu yang disampaikan. Jadi kalau kita hidup dalam kondisi tertentu akan mempengaruhi cara kita tentang memimpikan kerajaan Allah itu. Kalau misalnya pemain bola atau seorang yang suka sepak bola, ketika ditanya apa kerajaan Allah menurutmu, maka mungkin dia akan menjawab kerajaan Allah itu seperti Olis datang ke Real Madrid musim ini misalnya gitu. Jadi kebudayaan itu dia mempengaruhi cara orang memimpikan kerajaan Allah itu. Dalam budaya yang menjunjung tinggi kehormatan, maka mestinya nilai-nilai kehormatan itu harus dipakai sebagai perumpamaan untuk menyampaikan kerajaan Allah. Tetapi apa yang Yesus bilang? No gitu. Dalam menggambarkan tentang kerajaan Allah, Yesus bukan mengatakan yang terhormat itulah yang akan memasuki kerajaan Allah. Tetapi Yesus justru mengatakan justru orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menangis, mereka itulah yang punya tempat di dalam kerajaan Allah. Hal ini secara indah disampaikan oleh Yesus di dalam ucapan bahagia. Kerajaan Tuhan itu dia membalikkan imajinasi, pemikiran kebudayaan Greko-Roman yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan. Yesus hadir dan bilang bukan terhormat, tetapi mereka yang menderita, mereka yang menangis, mereka itulah yang mempunyai tempat di dalam kerajaan surga. Dalam perjalanan iman Kristen, salib yang pada waktu itu dilihat sebagai sebuah kehinaan, kini orang Kristen memakai salib itu sebagai tanda kemuliaan. Jadi Yesus membalikkan cara pikir orang Yunani Romawi ketika dia menggambarkan tentang kerajaan Allah. Nah, hal ini kurang lebih juga yang disampaikan atau ditemukan di dalam bacaan kita yang baru saja Ibu Bapak dan saya bacakan dan dengarkan. Di dalam bacaan kita, Yesus tidak memakai sekali lagi hal-hal yang besar, tetapi hanya ragi dan biji sesawi yang tampak kecil dan tidak berarti. Yesus memakai hal-hal kecil itu untuk mempromosikan kerajaan Allah. Di dalam perumpamaan ini kita menemukan bahwa dari sebutir biji sesawi akan tumbuh besar menjadi sebuah pohon di mana burung-burung akan datang dan bersarang bernaung di atasnya. Burung-burung yang datang bernaung di bawah pohon sesawi ini menunjukkan bahwa di dalam kerajaan Tuhan orang akan berbondong-bondong datang, dan kerajaan Tuhan ini dia mengayomi semua orang, terutama orang yang kecil dan terpinggirkan. Bahwa dengan menggambarkan biji munstar yang akan bertumbuh menjadi pohon dan burung yang datang bersarang itu menunjukkan bahwa seluruh manusia akan datang dan bernaung di dalam kerajaan Allah. Hal ini kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 8 ayat yang ke-11. Di sana dikemukakan bahwa orang dari timur, orang dari barat akan datang dan duduk makan bersama dalam kerajaan surga. Hal yang sama pula dari sedikit ragi yang diadukan ke dalam tepung terigu, dia akan mengemban menjadi adonan yang baik. Hal ini juga menjadi simbol bahwa
kerajaan Tuhan itu tampak kecil dan tidak terlihat, tetapi dia berdampak besar dalam kehidupan orang percaya. Ibu bapak saudari dan saudara sekalian, kita perhatikan pola yang Yesus ajarkan ini ketika dia mewartakan kerajaan Allah. Dalam budaya yang menjunjung tinggi kehormatan dan karena itu harus pula memakai hal-hal terhormat untuk menggambarkan kerajaan Allah, Yesus justru memakai hal-hal kecil dan sederhana untuk mempromosikan kerajaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap kecil dan hina di tangan manusia itu bermakna bagi Allah. Sekali lagi, apa yang dipandang hina di mata manusia ternyata berharga di mata Allah. Maka pesan saya untuk teman-teman pemuda, hari-hari ini kita melihat angka bunuh diri itu makin meningkat. Maka ingatlah bahwa hidup ini terlalu layak untuk diperjuangkan. Kalau ada teman-teman pemuda yang merasa murung karena hari-hari dipenuhi dengan tekanan di dalam keluarga maupun juga di tempat-tempat kerja, atau mengalami tekanan karena pernah mengalami pelecehan seksual, atau juga karena putus cinta, jangan cepat-cepat mengambil suatu keputusan yang gegabah. Ragi dan biji sesawi yang dipandang hina itu berharga di tangan Allah. Hal itu menunjukkan bahwa kita terlalu berharga di mata Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari murung akan berlalu, sebab akan selalu ada orang yang mencintai kita. Maka mari kita menekan angka bunuh diri yang makin tinggi di kalangan muda-mudi. Akan selalu ada orang yang mencintai kita. Kalau bukan pendeta kita yang ada di sekitar kita, ada Dia yang setia mencintai kita. Dia itu adalah Allah, Allah yang konstan dan setia mencintai kita, sebab kita berharga di matanya. Jadi betapapun tidak berharganya hidup kita, kalau kita merasakan demikian, ingatlah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang berikut, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita? Di ujung bulan pendidikan Gemit saat ini, perumpamaan roti, perumpamaan tentang ragi dan sesawi ini menantang kita untuk mewujudkan kerajaan Allah. Kita diundang untuk memberi dampak meski hanya kecil dalam seluruh bidang kehidupan kita. Hal ini termuat juga di dalam Kidung Jemaat 260 bait yang kedua. Kita diundang untuk berdampak meski kecil dalam seluruh bidang kehidupan kita, termasuk juga di dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, di bidang pendidikan, kita senantiasa diundang untuk berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Bahwa kerajaan Allah itu harus juga hadir dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, ada beberapa catatan refleksi saya yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka, sekolah-sekolah swasta adalah sekolah yang berperan paling pertama dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Kita periksa sejarah. Sekolah swasta adalah sekolah-sekolah yang berperan paling pertama dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Sekolah negeri baru ada setelah Indonesia merdeka. Sekolah di Jakarta, SMA Negeri 1 Jakarta kalau saya tidak salah, itu baru ada di tahun 1948. Sekali lagi, sebelum bangsa Indonesia merdeka, sekolah-sekolah swasta berperan paling pertama dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Tetapi hari ini, dengan segala regulasi yang ada,
Kita seperti bangsa yang lupa, seperti bangsa yang lupa akan masa lalu kita. Seumpama kacang lupa kulit. Guru-guru honorer di sekolah-sekolah swasta dipersulit dengan regulasi bangsa ini. Kita seperti bangsa yang mudah melupakan. Sekolah swasta itu termasuk juga dengan sekolah-sekolah gemit yang ada di NTT. Apa yang gemit lakukan di tengah perubahan regulasi ini? Yang biasa gemit lakukan ialah hanya memberi 2% sebagai persembahan kepada Tuhan melalui bidang pendidikan. Persembahan 2% itu merupakan sebuah pengaduan kepada Allah bahwa sesungguhnya hari ini ketidakadilan terhadap sekolah-sekolah swasta itu terus berlangsung, terutama guru-guru honorer yang ada di Gemit maupun di sekolah-sekolah swasta lainnya. Persembahan 2% ini juga mau menunjukkan bahwa ketidakadilan yang berlangsung itu tidak bisa menghalangi rasa cinta umat kepada Tuhan. Dalam kaitan dengan bacaan ini, persembahan 2% itu seumpama ragi dan biji sesawi, kecil sekali, hanya 2%, namun itu memberi dampak bagi sekolah Gemit yang ada di NTT. Itu membawa angin segar bagi para guru honorer yang memberi diri untuk mengabdi di sekolah-sekolah swasta, termasuk di sekolah Gemit. Saya berharap moga-moga ada di antara kita tersentuh karena hatinya diketuk oleh Roh Kudus untuk berani berkata, saya ingin membiayai gaji satu guru honorer di sekolah Gemit selama 1 tahun. Moga-moga ada di antara kita yang berani bilang begitu. Saya ingin membiayai satu guru honorer yang ada di Gemit. Satu saja juga boleh. Di kampung saya tanya gaji mereka berapa? 150 per bulan. Saya bilang, hai, itu sama kayak sama uang transportasi gitu. Tapi itulah kesulitan yang sedang dialami oleh sekolah-sekolah swasta. Dan persembahan 2% itu menguak suatu kenyataan bahwa ketidakadilan terhadap sekolah swasta itu ada. Namun pada saat yang sama, persembahan juga menunjukkan bahwa ketidakadilan itu tidak dapat menghalangi rasa cinta umat kepada Tuhan. Hal yang kedua, subtema Gemit tahun 2026 adalah bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Saya kasih dalam kurung pendidikan di sana, karena kita sedang merayakan bulan pendidikan. Jadi saya ulangi, bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia pendidikan yang luka. Tema 2026 ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menyadari dunia ini memang sedang terluka. Ibu bapak percaya? Percaya bahwa dunia ini sedang terluka? Ragu-ragu. Melalui tema ini menyiratkan bagi kita bahwa kita menyadari dunia ini sedang terluka. Tetapi persoalan besar orang beriman ialah tidak berani menunjuk siapa yang melukai. Jadi saya pinjam istilah hukum ini, namanya keadilan parsial, setengah-setengah. Bilang dunia luka tapi kita tidak berani menunjuk siapa yang melukai. Perenungan-perenungan juga atau khotbah-khotbah mimbar kayak saya omong begini, itu kerap kali terlihat hanya sebagai sebuah upaya kosmetik untuk menenangkan korban tanpa mengusik kenyamanan dari
para pelaku yang membuat luka itu. Ini kenyataan kita hari-hari ini. Karena itu dengan mengkolaborasi salah satu dokumen Kairos yang muncul tahun 1985, saya ingin mengatakan begini. Orang yang melukai dan orang yang terluka sama-sama mengaku sebagai anggota gereja yang sama. Mereka dibaptis dalam baptisan yang sama. Mereka menerima roti dan anggur yang sama. Mereka mengaku iman yang sama pula. Tetapi setelah selesai ibadah, sebagian menjadi pelaku yang melukai, sebagian lagi menjadi korban yang dilukai. Sekalipun demikian, di tengah dunia yang luka ini, tema juga terus mengajak kita untuk bersaksi bahwa Allah itu setia. Allah yang setia berarti Allah memegang seluruh dunia ini. Allah memegang kendali atas dunia ini, meskipun dunia ini terluka. Allah yang memegang kendali atas dunia ini memberi suatu keyakinan bagi kita bahwa pada waktu Allah Ia akan menghakimi dengan adil sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan. Tugas kita adalah, saya ingin mengutip Bunda Teresa. Dia mengatakan demikian. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ungkapan Bunda Teresa ini saya berani kutip karena kita punya tema yang sama juga, yaitu memulai perubahan besar, mulai dari kepedulian yang kecil pada pendidikan. Maka apa yang Bunda Teresa sampaikan itu mau mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membawa perubahan besar. Merawat mereka yang terlupakan, memberitakan cinta bagi mereka yang membutuhkan, dan peduli pada pendidikan. Mungkin itu adalah hal-hal yang terlihat kecil, tapi akan membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan dalam hidup kita semua. Dan yang paling terakhir, ya, selamat memulai perubahan besar dari kepedulian kecil pada pendidikan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.